Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Infinite Gacha Pick Me Up. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian Yisel pun meminta semua orang untuk fokus. Yisel pun bertanya apakah ada orang yang bekerja sebagai tukang kayu. Jika ada, maka Yisel meminta orang tersebut untuk berdiri di sebelah sana. Jenna pun bertanya apa yang sedang coba Yisel lakukan. Han pun menyebut bahwa Yisel sedang membagi-bagi pekerjaan. Ada banyak fasilitas baru di sini. Jika orang-orang yang sudah mati bisa dipanggil lagi, maka mereka bisa menjadi non-petarung. Sistem di dalam waiting room akan berubah. Lalu sebuah party kedua pun kini terbentuk dengan Jit, Hansen, John, dan Teddy menjadi satu tim. Menurut Han, jika mereka tidak punya kemampuan khusus, maka mereka mau tidak mau harus memaksakan tubuhnya. Mereka yang tidak becus tidak pantas untuk diberi makan. Sang master akhirnya mulai mengkategorikan mereka yang berguna, dan dia memilih bintang 1 yang baru dengan mengirim mereka ke dungeon. Jika mereka tidak bisa beradaptasi, maka mereka akan terlempar. Sang master mungkin sedang menantang lantai 1, dan tak lama berselang, setelah tim 2 masuk, flyer bernama Zon telah kembali ke pelukan sang dewi. Han yang mengetahui hal ini menyebut bahwa satu orang sudah mati. Jenna pun bertanya bukankah dia bisa hidup kalau Han memberitahukan prosedur yang tepat. Han pun merasa itu tidak perlu, hanya membuang waktu menjelaskan kepada mereka yang akan mati di lantai terbawah. Dan kembali notifikasi menyebut bahwa flyer Teddy telah kembali ke pelukan sang dewi. Kembali Han memberitahu bahwa sekarang ada 2 orang yang mati. Setidaknya akan ada 2 orang yang selamat. Kemudian Yisel pun meminta kepada tim selanjutnya yaitu Dika, Descartes, Ziegler, dan Chloe untuk masuk. Mereka pun tidak percaya bahwa Yisel ingin mereka melawan monster itu. Mereka merasa ini tidak mungkin. Mereka tidak bisa melakukannya. Namun di saat itu Eren maju dan mengatakan bahwa dirinya juga akan ikut bertempur. Yisel pun kaget mendengarnya dan mengatakan bahwa Eren tidak mendapat giliran kali ini, sehingga Yisel meminta Eren untuk tidak ikut campur. Jenna pun seketika bertanya apakah sikap Eren selalu seperti itu. Han yang menghela napas pun meminta Yisel untuk merekomendasikan Eren sebagai anggota tim. Eren belum ada pengalaman bertempur, jadi ide ini tidak terlalu buruk. Hingga pada akhirnya sebuah notifikasi meminta konfirmasi bahwa Eren ingin bergabung dengan tim 3. Di saat itu Han pun melihat sebuah catatan dari sistem bahwa kadangkala seorang hero ingin bergabung dalam pertempuran. Mereka akan menunjukkan performa yang lebih tinggi di pertempuran itu. Lalu Han pun mengatakan bahwa tidak masalah kalau hanya membantu, tapi jangan sampai meniru dirinya. Eren pun paham dengan hal itu. Kemudian Jenna pun merasa ingin pulang dan makan nasi. Dirinya hanya makan kentang semenjak master itu memanggilnya kemari. Dalam pikiran Han, dirinya tidak yakin Jenna itu bisa membaca suasana ruangan atau tidak. Lalu Han pun menyebut bahwa langitnya cerah. Master sedang mengawasi mereka, seperti Tuhan yang mengawasi dunia. Namun Han meminta Jenna untuk tenang. Master tidak akan mendengarkan semua individu yang ada di sini.
Han sangat yakin Master tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan dan Han yakin itu akan dikurangi serta difilter sebelum pesannya disampaikan kepada Master. Hingga sebuah notif di layar Master muncul yang memberitahunya bahwa Jenna dan Han merasa tidak puas terhadap makanannya. Lalu tak lama kemudian notifikasi kembali muncul dan mengatakan bahwa tantangan diselesaikan. Eren yang datang pun mengatakan bahwa kali ini tidak ada korban jiwa. Han pun bertanya berapa banyak goblin yang Eren bunuh. Eren menyebut bahwa dirinya hanya membunuh satu goblin. Han pun menyebut bahwa Eren paham maksudnya tadi. Dan segera Han mengajak mereka kembali ke kediaman mereka. Dan apakah kali ini akhirnya mereka akan terbebas dari kentang? Lalu saat mereka kembali, suasana kafetaria kini telah berubah. Fasilitasnya jelas lebih baik. Jenna pun bertanya karena sudah ada kafetaria. Apakah itu artinya mereka bisa makan mewah? Han pun menyebut selama sang master tidak menggagalkan mereka sebagai orang tidak berguna, maka itu mungkin bisa terjadi. Jenna pun sangat senang mendengarnya, yang artinya mereka bisa memakan stik domba kualitas super. Eren pun mengatakan bahwa dirinya merasa cukup dengan kalkun saja. Han pun kembali bertanya apakah mereka lupa kalau dirinya bilang mereka akan ditendang jika mereka tidak berguna. Lalu seorang pria tua pun kaget mengetahui bahwa ada berbagai macam bumbu, tapi tidak ada bahan selain kentang. Dalam pikiran Han menyebut pria ini sebagai jajingan. Walaupun dia mengaku sebagai seorang chef, dia bahkan tidak punya skill kuliner. Han pun bertanya-tanya apakah tidak ada orang lain yang mempunyai skill memasak. Lalu di saat itu Han pun memanggil seorang wanita yang bernama Chloe dan memintanya mulai sekarang untuk menjadi juru masaknya. Dan seketika sebuah sistem meminta konfirmasi untuk menjadikan Chloe sebagai juru masak dan Dolph akan kehilangan posisinya jika mengkonfirmasi ini. Dolph pun meminta mereka untuk menunggu. Dirinya akan membuatnya sekali lagi. Han pun menyebut Dolph cepat berpikir, tapi seharusnya Dolph memilih kebohongan yang bisa Dolph tutupi dengan mudah. Dirinya tidak akan memberikan Dolph kesempatan lagi setelah ini. Dan tak berselang lama, berbagai macam menu masakan pun jadi. Dan Jenna pun menyebut ini enak. Jenna tidak menyangka kentang bisa memiliki cita rasa sekaya ini. Chloe pun mengatakan bahwa itu karena dirinya menggunakan berbagai macam bumbu. Lalu Han pun meminta mereka mendengar dirinya sembari makan. Dirinya tidak akan mengulangi ucapannya. Mereka boleh memberitahukan apa yang akan dirinya sampaikan kepada kumpulan pemula selanjutnya. Itu jika mereka tidak ingin mati konyol saat bertempur. Setelahnya, mereka pun bertanya apakah itu benar. Jenna pun mengatakan bahwa dirinya juga belum pernah bertarung sebelum kemari. Oleh karena itu, Jenna mengajak mereka untuk bekerja sama. Lalu suami Chloe yang bernama Enoch bertanya, apakah mereka berdua akan melakukan pekerjaan yang berbeda. Han pun mengatakan bahwa Enoch dan Chloe akan menjadi tukang kayu dan chef. Mereka bisa membantu mereka di bidang lain. Kembali Dolph mengatakan bahwa dirinya bisa membantu Enoch sebagai tukang kayu. Han pun menyebut kalau ini adalah kebohongan lainnya, maka dirinya akan menyarankan Dolph sebagai tumbal untuk sintesis. Han yakin Dolph pasti akan menjadi komponen yang hebat. Menurut Han, non-petarung memang memiliki kesempatan hidup yang lebih tinggi, tapi jangan terlalu santai. Hanya ada sedikit tempat yang tersedia. Jadi, jika ada seseorang yang lebih bertalenta dibandingkan mereka, maka mereka akan kembali menjadi petarung. Lalu, keesokan harinya, kehidupan sehari-harinya mulai berubah sedikit. Dan Han pun bertanya apakah hanya ada 3 orang dan mereka adalah Jit, Hansen, dan Dika. 3 remaja yang ikut berlatih bersamanya. Jenna pun yakin yang lain merasa panik lalu mencobanya untuk sembunyi. Han pun menyebut bahwa dirinya bosan melawan Eren saja. Han rasa ini bisa membawa perubahan suasana. Menurut Han, Eren adalah pengaruh buruk bagi mereka karena para bocah ini mulai memanggil dirinya dengan sebutan bos. Perbedaan status mereka adalah 7-8 poin, sama seperti perbedaan seorang anak kecil dengan orang dewasa. Dirinya tidak akan bisa mencapai hasil seperti ini jika dirinya masih berada di bumi. Beginner Archery milik Jenna sudah level 5. Beginner Sword provinsinya juga sudah level 2. Spearmanship milik Eren juga sudah naik
naik ke level 2, tapi dia masih belum bisa berkembang di atas itu. Dialah orang pertama yang datang ke latihan lalu pulang paling terakhir. Tapi skill miliknya tidak bertambah secara efisien. Untuk ketiga remaja itu, mereka semua mendapat swordsmanship level 1. Mungkin karena kemiripan umur mereka. Tapi hubungan mereka sudah menjadi akrab. Mereka lebih baik ketimbang para pengecut yang sedang bersembunyi. Lalu beberapa hari kemudian ada 10 free summon lagi. Kali ini dirinya tidak perlu melakukan apa-apa. Eren dan si trio itu sudah mengurus segalanya. Hanya satu orang yang mati saat proses seleksi. Jenna pun menyebut bahwa populasi mulai bertambah. Han pun mengatakan bahwa nanti juga akan semakin besar. Namun Jenna pun bertanya-tanya mengapa sang master belum masuk ke lantai 5. Sudah beberapa waktu semenjak mereka menyelesaikan lantai 4. Dalam pikiran Han, itu karena lantai 5 jauh lebih berbahaya. Lalu Han pun menyebut bahwa anggota yang tersisa tim 1 belum diputuskan. Menurut Han, setiap 5 lantai kesulitannya akan meningkat, mirip seperti lantai bos. Bahkan dirinya pun bisa mati di lantai itu. Entah berapa banyak korban nantinya, meski mereka sudah menyeleksi dan berlatih seperti itu. Han tidak melihat alasan untuk memberitahu Jenna betapa kejamnya kesulitan tower ini nanti. Lalu kembali Master menantang lantai keempat dan misinya adalah membunuh semua musuh. Lalu 3 trio remaja pun kini masuk dalam satu tim dan mereka memegang pedang dan perisai. Mereka pun memohon petunjuk dari Han. Han pun meminta mereka untuk tenang. Mereka adalah perisainya, tak perlu menyerang jika tak diperlukan. Pedang dan busur ada tepat di belakang mereka. Yang lemah punya cara bertarung mereka sendiri dan itu melalui formasi. Pakai kekuatan grup daripada kekuatan individu. Menurut Han, dirinya tak ikut bertarung kali ini. Dirinya bisa menuntaskan stack ini sendirian. Tapi jika dirinya ikutan, mereka takkan bisa melatih formasi mereka. Dan tak berselang lama, stack pun berhasil diselesaikan. Dan Hansen pun naik level dan Jenna menjadi MVP di stack ini. Dalam pikiran Han, mereka tidak tahu misi seperti apa yang akan diberikan di lantai 5. Pasti akan ada beberapa yang tak mungkin bisa dirinya hadapi sendirian. Lalu saat mereka keluar, Hansen pun bertanya bagaimana tadi. Jit pun bertanya apa maksud Hansen. Itu tadi sangatlah mudah. Jenna yang melihat hal ini menyebut bahwa kelihatannya tak buruk sama sekali. Han pun membenarkan hal tersebut. Menurut Han, Master semakin terlihat sering login. Pada 10 pool kedua, dia memperoleh seorang pandai besi dan seorang ahli kulit serta telah mengaktifkan equipment workshop. Pandai besi, ahli kulit, dan tukang kayu saling bekerja sama untuk membuat equipment. Kebanyakan mereka menghasilkan pedang dan perisai peringkat E. Ini didistribusikan kepada hero yang baru disummon dan itu membuat daya tahan mereka meningkat drastis. Tim utama diberikan equipment yang relatif lebih tinggi peringkatnya, dan mereka yang tidak bekerja keras akan menjadi tumbal sintesis. Mereka adalah yang tidak muncul di area latihan dan yang mencoba mencari pintu keluar terus-menerus seharian. Salah satu dari mereka adalah Dolph yang berbohong tentang kelasnya. Kemudian beberapa hari telah berlalu. Jit pun bertanya apakah hari ini mereka akan ke lantai 4 lagi. Dirinya ingin lantai berikutnya sekarang. Han pun seketika bertanya kepada Giselle apakah hari ini mereka akan ke lantai 5. Giselle pun hanya menyebut mungkin. Jenna sendiri pun bertanya-tanya apakah mereka sungguh akan pergi ke lantai 5. Han pun menyebut kali ini akan sedikit berbeda. Boleh-boleh saja bersantai, tapi kepala mereka akan melayang jika terlalu santai. Mereka pun mengerti dengan situasinya. Kemudian kini mereka masuk ke lantai 5 dengan suasana yang benar-benar baru. Eren pun mengatakan bahwa tak ada monster yang terlihat. Han pun menyebut bahwa mereka akan pergi ke tengah kota terlebih dahulu dan memeriksa situasinya. Dengan ini Han meminta mereka membuat formasi. Menurut Han, kota ini bahkan kosong dari monster yang harus mereka lawan. Warga sipil juga tidak ada. Ini bukan subjugation. Namun di saat itu Jit berteriak dan memberitahu Han bahwa di sini ada tengkorak. Eren pun bertanya-tanya tempat macam apa ini. Tak ada bangunan tapi ada orangnya. Jenna juga menyebut bahwa ada bercak darah di mana-mana, tapi mereka sudah kering. Ini sungguh berbeda dari misi-misi yang pernah mereka lakukan sampai saat ini. Han pun menyebut bahwa misi-misi itu hanyalah pemanasan.
Lalu Han pun meminta Jenna untuk memanjat menara bel itu. Jenna pun mengerti dan segera memanjatnya. Han pun seketika bertanya apa yang bisa Jenna lihat dari atas. Jenna pun masih memperhatikan di sekitar pusat kota. Dan di saat itu ada sesuatu yang membuat Jenna terdiam sejenak dan berharap bahwa dirinya salah melihatnya. Eren pun nampak cemas melihat respon Jenna dan bertanya ada apa. Jenna pun meminta mereka untuk menunggu sebentar lagi karena dirinya ingin memastikannya lagi. Apakah benar begini? Apakah ini akan baik-baik saja? Ada banyak goblin di luar kota dan sepertinya mereka sedang menuju ke arah sini. Han pun bertanya berapa banyakkah mereka. Jenna menekankan bahwa jumlah mereka ada ribuan. Dan seketika notifikasi mengenai misi pun muncul, yaitu bertahan hidup dari gempuran musuh, dan musuh mereka adalah goblin dengan level yang belum diketahui. Mendengar hal ini, Eren pun menjadi panik dan bertanya kepada Jenna apakah Jenna yakin tidak salah lihat. Jenna pun juga berharap demikian, dirinya salah lihat. Han pun segera meminta Jenna untuk turun. Eren pun menyebut bahwa ini mungkin ada sesuatu yang salah. Han pun meminta Eren untuk tidak takut. Misi kali ini bukanlah subjugation, tapi survival. Mereka hanya perlu bertahan dari gempuran goblin untuk beberapa waktu. Hansen pun bertanya apakah mereka tidak bisa bersembunyi. Han pun sudah memastikan ini, mereka tidak bisa memasuki bangunan, dan meminta mereka terus bergerak untuk saat ini. Eren pun bertanya kepada Han berapa lamakah mereka harus bertahan. Han pun mengatakan bahwa mereka setidaknya harus bertahan selama 10 menit. Mereka hanya perlu bertahan selama 10 menit terhitung dari saat mereka bertarung dengan musuh. Mendengar hal ini mereka pun yakin bisa bertahan. Namun Han sendiri menilai bahwa kali ini mereka tak beruntung. Dan notifikasi menunjukkan waktu sekitar 30 menit. Menurut Han, pada kasus di mana sebuah misi survival diberikan, ke satu dari lantai rendah peluang tim akan bertahan hanya 9%. Walaupun itu bukan sebuah masalah besar jika di lantai tinggi. Pada lantai yang rendah sangat dikenal dengan julukan sebagai penggiling hero. Mereka pun terus berlari hingga sampai di sebuah lorong. Jit pun bertanya apakah tidak ada tempat yang lebih baik. Han yang memperhatikan sekitar pun menyebut semua bangunannya sudah rusak. Jadi mereka sama terbukanya. Mereka tak punya cukup waktu untuk mencari tempat lain. Han pun mengajak mereka semua untuk bertahan di sini. Karena jalurnya sempit, mereka hanya perlu melawan mereka satu persatu. Walaupun mereka jumlahnya ribuan itu tidak masalah. Mereka pun mengerti dan akan melakukan yang terbaik. Han pun mulai membagi tugas mereka di mana dirinya akan menangani pintu masuk di kiri dan Eren menangani yang kanan. Jit dan Hansen menangani pintu masuk belakang. Han pun meminta mereka untuk bertarung secara bergiliran. Jangan mencoba membantu jika tak diperlukan dan beristirahat untuk memulihkan diri. Mereka pun mengerti instruksi ini dengan baik. Lalu Jenna harus bersiaga di tengah-tengah dari ketiga jalur. Simpan anak panah Jenna, jangan sampai melepaskannya sampai ada instruksi dari dirinya. Jenna pun mengerti. Lalu Han segera mengajak mereka untuk membangun barikade sebelum para goblin datang. Dan Han menekankan jika mereka lolos bahkan hanya satu, maka mereka semua akan mati. Dalam pikiran Han, 30 menit ini masih belum berjalan. Karena ini bukan waiting room, waktu di stack akan sama dengan waktu yang ada di bumi. Timernya hanya akan mulai setelah mereka menemukan goblinnya. Di saat itu goblin pun datang dan melihat ke arah Han. Dan di saat itu penanda waktu pun berjalan. Han pun merasa ini bukan waktu yang pas. Barikade mereka belum selesai. Dan segera Han mulai bertarung. Dan mereka pun kini mulai berdatangan. Han pun menyebut kalau sudah begini buat tembok dengan bangkai mereka. Mereka pun mulai mengalahkan goblin satu persatu. Dan para goblin pun terus berdatangan. Jenna pun meminta mereka untuk memberitahu dirinya jika mereka sudah lelah. Lalu Han sendiri menilai bahwa polanya berulang. Blok dan tusuk mereka. Mereka pasti bertindak bodoh sesuai dengan wajah bodoh mereka. Eren pun kembali bertanya apakah mereka hanya perlu bertahan selama 10 menit. Han pun menekankan apakah dirinya pernah berbohong sebelumnya. Han sendiri pun tidak ingin mati konyol di tempat seperti ini.
Han pun terus mempertahankan posisinya sembari memberikan instruksi kepada mereka untuk berganti posisi. Jit pun menyebut bahwa dirinya masih bisa bertahan, namun Han meminta Jit untuk diam dan segera berganti posisi sekarang. Di saat itu Han pun sangat marah dengan kondisinya. Staminanya masih kurang. Selain level yang rendah, mereka juga tidak pandai bertempur. Mereka cepat kelelahan karena pergerakan mereka terlalu boros. Han pun menyebut bahwa satu serangan saja sudah cukup. Satu-satu bunuh secara efisien, memakai stamina sedikit mungkin. Tusuk, potong, dan tusuk lagi. Han pun menekankan kepada mereka bahwa para goblin ini lemah. Para goblin hanyalah monster lemah dari lantai 1, tapi jumlah goblin banyak dan ini terlalu banyak. Dan kembali Han meminta Hansen dan Jit bertukar posisi lagi. Han pun menilai bagian Han dan Jit adalah bagian yang berbahaya. Untuk itu, Han pun segera meminta Jaina untuk membantu Jit. Ketika melepaskan anak panah, Jaina harus mengumpulkan anak panahnya kembali. Jaina mengerti dan dirinya sudah menantikan hal ini. Han juga meminta Jaina untuk membunuh goblin yang datang melalui celah. Jaina pun mengerti dengan tugasnya. Eren pun kembali menanyakan soal waktu kepada Han. Bukankah Han bilang cuma 10 menit? Han pun menyebut bahwa Eren bodoh. Mereka baru 5 menit berada di sini. Para goblin pun terus masuk menggempur pertahanan mereka dan Jaina pun terus menembakkan anak panahnya hingga Jit mencapai batasnya dan tangan Jit pun terpotong. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Jit mengalami pendarahan dan health point-nya akan turun secara perlahan. Han pun segera meminta Hansen untuk segera menggantikan posisi Jit. Han pun menekankan kepada Hansen untuk tidak berpikir dan langsung ganti serta tahan goblinnya. Han juga meminta Jit untuk berhenti menangis. Jit akan segera pulih saat mereka kembali. Dan notifikasi menyebut bahwa Jit sedang ketakutan dan semua statusnya turun 30%. Han yang terus bertarung pun menyebut Jit sebagai bocah cengeng dan memintanya untuk sadar. Apakah Jit mau mereka semua mati di sini? Jit pun segera meminta maaf. Han juga segera meminta Jaina untuk menghentikan pendarahan Jit. Dan Jit harus ingat, Hansen akan mati jika Jit tidak berganti posisi dengannya. Han pun terus mengamuk sendirian menahan gempuran itu. Dan di saat itu Hansen pun mengatakan bahwa pedangnya tidak berfungsi lagi. Han pun segera bertanya bisakah Jit berganti posisi sekarang. Jit pun mengatakan bahwa dirinya bisa bertempur. Han pun meminta Hansen untuk segera memeriksa pedangnya. Han yang memperhatikan ini menilai bahwa ini sesuai dugaannya. Memang lebih baik dari Old Iron Sword Rank F, tapi pada akhirnya pedang itu masihlah Iron Sword biasa. Han pun menekankan meskipun ujungnya sudah tumpul, Hansen masih bisa melukai goblinnya. Jika pedang Hansen tidak berfungsi, maka gunakan perisainya seperti ini. Kembali Han meminta Jaina berganti posisi dengan Eren. Namun Eren menyebut bahwa dirinya masih bisa. Jaina pun meminta Eren untuk beristirahat selagi Eren bisa dan memintanya untuk tidak keras kepala. Han pun meminta semua orang untuk bertahan selama 3 menit lagi. Dalam pikiran Han sendiri mengeluhkan waktu ini. Mengapa 30 menit rasanya selama ini? Dan lagi-lagi Han meminta Eren berganti posisi dengan Jaina. Eren pun meminta Han untuk tidak khawatir. Istirahat 10 detik sudah cukup bagi dirinya. Lalu Hansen dan Jit pun juga harus berganti posisi sekarang. Han juga meminta Jaina menembakkan anak panah ke arah Hansen. Dan nyatanya anak panah Jaina hanya tersisa sedikit. Jaina pun sempat berpikir untuk hal ini, namun Han menekankan mereka akan mati kalau bagian itu ditembus. Dan meminta Jaina menembakkan semua anak panahnya. Jaina pun segera mengikuti instruksi dari Han. Namun di saat itu salah satu goblin berhasil menembus pertahanan Hansen. Dan di saat Han memberikan instruksi untuk ganti posisi dengan Hansen, nyatanya Jit terkena serangan fatal dari goblin yang berhasil lolos. Hingga Jit mengalami pendarahan hebat. Dengan cepat Jaina membunuh goblin tersebut. Jit pun terjatuh dengan keadaan hampir tidak sadarkan diri. Dan notifikasi menyebut bahwa Jit sedang sekarat dan nyawanya terancam dan chapter berakhir.